Pemirsa, mungkin Anda tidak melihat detik-detik reka adegan atau rekonstruksi yang digelar hari ini. Saya akan mempermudah wawasan Anda untuk melihat poin-poin penting dalam rekonstruksi yang digelar untuk penganiayaan David Ozora, pemirsa. Apa fakta-fakta yang terungkap? Benarkah bahwa penganiayaan ini sudah ada unsurnya perencanaan, pemirsa? Mulai dari ada ajakan untuk bertemu, ada ancang-ancang sebelum menendang, bahkan ada ucapan intimidasi. Rekonstruksi berdasarkan BAP, lantas bagaimana tanggapan kuasa hukum? Jangan-jangan ada yang tidak sesuai versi dari kuasa hukum Mario Dandi. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pak Ahyar Salmi sudah hadir di sini. Selamat malam sebagai pakar hukum pidana kita. Dan juga Mbak Retno Listiarti sebagai pemerhati anak. Bagaimanapun juga pemirsa, ini ada anak dalam kasus hukum yang kita akan bahas, pemirsa, di malam hari ini. Selain itu, kuasa hukum dari korban dan juga tersangka sudah saya hadirkan, yakni Mas Muhammad Hamzah, kuasa hukum dari David, dan juga Bang Dolfi Rompas, kuasa hukum dari Mario Dandi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Ya, oke. Pertama kali saya ingin ke Bang Dolfi terlebih dahulu. Rekonstruksi sudah digelar. Semua adegan yang diperagakan, setuju tidak? Ini versi klien Anda ataukah ada yang dibantah? Ya, terima kasih, Mbak. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa proses rekonstruksi hari ini berjalan dengan lancar dan berjalan tertib, ya, aman. Untuk terkait dengan pelaksanaan reka, ya, berdasarkan keterangan yang sudah klien kami sampaikan, memang ada dua hal tadi yang memang perlu kami kemukakan di sini, bahwa yang pertama terkait dengan ada, ya, penyampaian yang menurut klien kami bahwa itu ada ucapan kata free kick, ya, kata free kick. Menurut klien kami itu yang menyampaikan adalah saudara S, ya, saudara tersangka S. Namun tadi dibantah oleh tersangka S. Dan yang kedua terkait dengan di dalam PAP, di mana klien kami pernah menyampaikan bahwa klien kami sempat pada waktu di TKP, ya, di mana sempat menawarkan untuk membawa korban ke rumah sakit. Namun tadi di dalam reka tadi tidak ada, ya, reka adegan tadi tidak ada. Itu. Oke, baik. Sekarang ini yang saya konfrontir dengan kuasa hukumnya Mario. Maksud saya David di sini, Mas Hamzah. Mas Hamzah, memang ada banyak poin, ya, tapi yang paling esensial ini bisa saya tanyakan adalah upaya untuk membawa David ini ke rumah sakit. Ini ibarat apa, ya, bahwa tidak sadis-sadis amat lah istilahnya begitu Mario Dandi, karena dia menyesal ingin membawa ke rumah sakit. Versi keluarga ini benar nggak? Ada nggak? Tadi sore sebenarnya kan ada alat bukti petunjuk yang didapat dari CCTV di lokasi kejadian. Jadi fakta dari tadi ada 40 scan adegan yang diperagakan dari awal chat, terus menghubungi datang ke rumah KCN, dan ketika Ananda David keluar, dan ketika peristiwa terjadi penganiayaan, serta setelah diketahui oleh security kompleks sana dan dibawa ke rumah sakit. Jadi apa skena atau adegan membawa korban ke rumah sakit itu sudah jelas faktanya yang terjadi dalam rekonstruksi tadi, bahwa MDS itu hanya menonton, tidak ada membantu. Karena yang membawa itu adalah orang tua temannya Ananda David yang dibantu oleh security kompleks sana. Bahkan tadi waktu adegannya dibantu oleh tersangka S. Oke, nah itu bagaimana Bang Dolfi? Dalam mobil. Baik, itu langsung saja dijawab. Bagaimana Bang Dolfi? Dibantah oleh Mas Hamzah di sini. Nggak ada upaya untuk membawa ke rumah sakit, toh yang bawa orang tua dari teman David, seperti apa? Ya, yang kami sampaikan itu adalah apa yang klien kami sampaikan dalam BAP. Jadi di dalam berita acara pemeriksaan itu
dia sebagai tersangka, di mana dia menyampaikan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Tidak mengapa, kita melihat dari dua versi di sini. Satu poin dulu kita bahas, sekarang saya ke Pak Hiersami. Ada peristiwa penganiayaan, ada versi dari klien Bang Dolvi adalah setelah penganiayaan terjadi, ada upaya untuk membawa ke rumah sakit. Sebenarnya ini bisa mengurangi hukuman tidak sih kalau memang terbukti benar, atau mungkin kalau terbukti tidak, ini apa konsekuensinya? Ya, kalau sekiranya itu memang benar, tentu nanti kalau hakim berkeyakinan ada dua alat bukti dalam persidangan nanti, itu akan dipertimbangkan sebagai terhadap hal-hal yang meringankan. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata tidak terbukti seperti itu, maka nanti akan menjadi memperberat, karena itu dianggap nanti akan berbelit-belit memberikan keterangan, tidak kooperatif. Memang haknya terdakwa itu nanti kalau udah di dalam persidangan, dia boleh saja berbohong. Karena mereka tidak disumpah, dia nggak akan kena sumpah palsu. Tetapi nanti larinya adalah yang keyakinan hakim gimana. Ada contoh yang barusan masih segar di ingatan kita ya, kan kasusnya Pak Sambo misalnya. Itu kan hakim tidak yakin terhadap apa yang diterangkan, kan berbeda juga dengan dengan Richard. Iya. Hakim lebih setuju dengan Richard. Ini kan juga akan ada nanti, cuman posisinya akan lebih kuat nanti, posisi kalau misalnya ada ibu temannya yang saudara David ini melihat apa, tambah lagi ada petunjuk seperti Bung Hamzah katakan tadi memang tidak ada gerakan untuk membantu, tentu itu akan lebih dipegang karena saksi nanti disumpah, sementara si terdakwa nggak disumpah. Ya, jadi di dia mata bisa hakim ngomongin dia apa akan aja. berbeda Ya. itu keyakinannya. Oke. Tambah lagi di sini, kalaupun memang benar berita yang selama ini yang diungkap oleh Bareskrim Polda kita, bahwa semula dipakai pasal 351. Ternyata apa yang diterangkan bahwa di situ adalah perkelahian nih, kalau ini memang benar ya, saya nggak tahu itu yang saya dengar. Ternyata kan bukan perkelahian. Nah ini kan sudah mulai ketidakcocokan nih. Nah kalau ini dipertahankan terus nanti, bukan mustahil nanti akan merugikan terdakwa, tersangka. Nah tapi kalau memang itu memang benar, harus dia pertahankan. Ya. Kembali lagi nanti hakim mana dia yang lebih dia pegang, dia lebih yakin. Ya. Karena keyakinan hakim itulah yang lebih utama. Baik, selain itu sekarang saya ke Mbak Retno ya, bahwa AG ini sosok yang ditunggu-tunggu. Karena ada anggapan masyarakat dia merupakan aktor intelektual. Dilala hari ini diperagakan oleh Polwan, digantikan posisinya. Ya. Kira-kira memang tepat tidak sih mengingat posisi AG adalah anak? Sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, memang boleh tidak menghadirkan dan rekonstruksi itu adalah anak. Jadi memang diperkenankan kepolisian ketika memang usia itu anak dan ada pertimbangan-pertimbangan ketika dihadirkan seperti apa. Misalnya apakah dalam situasi yang justru nanti malah membahayakan si anak misalnya. Tapi memang kalau anak di banyak rekonstruksi itu memang tidak dihadirkan. Biasanya diperankan oleh pengganti. Tapi ini memang hanya berlaku untuk anak. Sebagaimana diperbolehkan dalam Undang-Undang 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apa yang dikhawatirkan? Tentu polisi ya yang akan memperhitungkan itu. Tapi memang di banyak kasus anak ini ya gini ya, namanya anak. Anak ini berbeda. Dia kan kesalahan dia juga tidak pernah berdiri sendiri. Jadi ada faktor dia dibesarkan, pengasuhan, lingkungan gitu. Yang kedua tapi kan anak harus bertanggung jawab. Dia harus diajarkan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Jadi ada konsekuensi. Nah, secara kebetulan ini kan sebenarnya usianya 15. Artinya di atas 14 tahun ya. Anak yang di atas karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Mbak itu mengklasifikasi segala perlakuan tuh pakai usia. Jadi misalnya anak di bawah 12 itu nggak bisa dipidana, tapi di atas 12 bisa. Termasuk rekonstruksi ini ya terkait dengan kehadiran AG. Memang diperkenankan, diperbolehkan dalam undang-undang. Ya, nanti sesaat lagi saya akan lebih dalam lagi untuk melihat rekonstruksi. Diduga ada kata-kata dari Mario Dandi kepada David, yuk partai sama gua yuk. Nah ini apakah menandakan bahwa ada unsur perencanaan penganiayaan berat di sini? Karena kalau penganiayaan spontan mau berantem ini biasanya bertikai dulu, berdebat, baru kemudian ada penganiayaan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.